Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semua, apa kabar? Kabar baik kan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai donor darah di masa pandemi. Pandemi COVID-19 ini selain membatasi pergerakan orang-orang dalam kegiatan ekonomi, juga menyebabkan terganggunya sejumlah aktivitas medis termasuk donor darah. Selain karena penerapan physical distancing, hal tersebut juga disebabkan sebagian masyarakat masih mempertanyakan, apakah mendonorkan darah di masa COVID-19 saat ini aman untuk kesehatan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan darah itu? Darah adalah cairan penting dalam tubuh yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup, yakni sekitar 5-7% dari berat badan kita. Golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, O, dan juga AB. Selain itu, fungsi dari darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru kemudian dikeluarkan kembali. Yang ketiga adalah mengganti sel-sel yang rusak. Setelah mengetahui pengertian, golongan, dan juga fungsi dari darah, apa sih pengertian dari donor darah dan transfusi darah itu? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Jenis donor darah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah DDS atau donor darah sukarela, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut diberikan. Yang kedua adalah DDP atau donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Izin tanya Kak, apa contoh dari donor darah pengganti? Salah satu contoh dari donor darah pengganti adalah donor plasma konvalesen. Sedangkan pengertian dari donor plasma konvalesen sendiri adalah salah satu metode imunisasi pasif yang dilakukan dengan memberikan plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Tujuannya adalah untuk terapi tambahan COVID-19 dengan mengajak orang yang telah sembuh dari COVID-19 untuk menjadi pendonor plasma. Kak, apa saja sih syarat untuk menjadi pendonor plasma konvalesen? Yang pertama adalah usia 18-60 tahun. Yang kedua, berat badan lebih dari 55 kg. Yang ketiga, diutamakan pria apabila perempuan belum pernah hamil. Apakah perempuan yang sudah menikah tidak boleh menjadi pendonor plasma? Perempuan yang sudah menikah boleh, tapi yang belum pernah hamil, dikarenakan saat perempuan hamil akan muncul HLA atau human leukosit antigen dan HPA human platelet antigen. Kedua hal tersebut dapat memicu reaksi transfusi pada pasien yang menerima donor plasma. Selain perempuan hamil, perempuan yang sedang mengalami menstruasi pun tidak boleh mendonorkan plasma darahnya. Dikhawatirkan hemoglobin pendonor akan turun menjadi tidak normal dan menyebabkan pusing bagi si pendonor. Yang keempat, pernah terkonfirmasi COVID-19 dengan surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat. Yang kelima, bebas keluhan minimal 14 hari. Yang keenam, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Dan yang ketujuh, lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darah. Lalu, bagaimana cara menjadi pendonor darah yang aman di masa pandemi seperti ini? Panduan dari PMI mengenai donor plasma konvalesen yang aman saat pandemi. Yang pertama, persiapan donor dengan mengisi formulir donor darah dan informed consent, seleksi donor melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, pemeriksaan lab donor dengan darah lengkap, konfirmasi golongan darah, screening antibodi, infeksi menular lewat transfusi darah seperti HIV, hepatitis B atau C, dan sifilis. Yang ketiga, pengambilan darah menggunakan mesin aferesis dan lama waktu pengambilan sekitar 45 menit. Kak, izin bertanya, setelah kita melakukan donor darah, apa saja sih yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan, yang pertama, kita mendapatkan kepuasan batin. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Selain itu, kita juga mendapatkan manfaat untuk kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi sel darah merah. Yang ketiga, membantu menurunkan berat badan. Yang keempat, mendapatkan kesehatan psikologis. Dan yang kelima, mendeteksi penyakit serius. Jangan lupa untuk donor darah dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.